Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi yaqulu man bisair salam fi dar amin. Fi kitab al-akhir yadda al-bahiyya al-anqar. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Fa'lam mongko weruh sira bi anna al-wasfa kelawan setune persifatan bil wujudi kelawan wujud min wajibatil wahidi iku setengah saking piro-piro sifat wajib tumrap dat kang siji al ma'budi kang disembah sapa al-wahid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sifat wujud merupakan sebagian daripada sifat-sifat wajib bagi Allah yang Maha Esa. Allah harus ada. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ini harus ada. Bagaimana bisa disembah kalau tidak ada? Bagaimana bisa menciptakan wong dirinya saja tidak ada? Jadi Allah harus selalu ada, kapanpun itu. Allah harus selalu ada. Syarat-syarat menjadi Tuhan harus ada. Tuhan tidak boleh pernah tidak ada. Harus selalu ada. Kalau ada yang pernah tidak ada, dulunya tidak ada, terus ada, dipertuhankan, ini gagal menjadi Tuhan. Nah terus sebelumnya itu siapa yang menciptakan? Wong dia sebelumnya belum. Ternyata sebelumnya sudah ada penghuni bumi. Jadi harus ada terlebih dahulu baru menciptakan cipta-ciptaannya. Dan keberadaan Allah itu ada dengan sendirinya, tidak karena diadakan, bukan diciptakan, tidak. Allah ada dengan sendirinya. Kemudian Allah menciptakan segala-galanya, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya, surga, neraka, semuanya, malaikat, matahari, bulan, semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti kalau Allah itu ada itu apa? Allah itu ada, terbukti adanya karya Allah. Apa karya Allah, ciptaan Allah itu? Ya alam semesta ini. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Makanya tentang kitab Milal wan Nihal karya As-Sahrastani ini disebutkan tentang itu. Aristoteles menyatakan bahwasanya alam semesta ini sungguh sangat harmonis, indah, sangat sempurna. Kesempurnaan seperti ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Saya tidak tahu. Pasti Maha Kuasa, pasti Maha Hebat. Ini yang baik tidak tahu nama Tuhan. Makanya kalau tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, kita tidak akan mengenal nama Tuhan. Karena ada Nabi, ada Rasul, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, semuanya para Rasul menyatakan nama Tuhan kita adalah Allah. Nah, alam semesta ini ada dengan sempurna, pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Jadi adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Idzairun krono wis pertelo. Karena sudah menjadi jelas. Bi anna kulla asarin. Kelawan setune saben-saben labet. Karena sesungguhnya setiap bekas pasti ada yang memberikan bekas. Wonten teracak pasti mari ana sing lipat. Wonten roti mesti ana sing gawe. Bahwa sesungguhnya setiap asal, setiap bekas, setiap dampak yahdi iku nuduhake apa kullu asar ila muassirin marang kang gawe labet, kang gawe asar, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Fa tabir mongko ngalapo ibarat sapa sira
Oleh karena itu ambillah hal ini sebagai ibarat, sebagai nasihat, sebagai contoh. Jadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya alam semesta ini. Semua ini terjadi karena pasti ada yang dan Allah mengaku dalam Al-Quran, Allah mengaku bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan semua isinya. Nah, terus dalam pembagian daripada sifat-sifat wajib Allah itu ada yang dinamakan sifat nafsiyah, termasuk wujud ini adalah termasuk bagian daripada sifat nafsiyah yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wadi utawi ikilah sifat wujud tu sama ikutin arani apa sifat wujud sifatan ing sifat nafsiyatan kang bangsa nafsiyah padha bangsa zat. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Ada sifat salbiyah. Selain sifat nafsiyah disebut sifat salbiyah. Summa tali mongko nuli nyandingi ha ing sifat nafsiyah apa khamsatun sifat 5 salbiyatun kang bangsa salbiyah dedel bangsa salbiyah. Kemudian setelah ada sifat nafsiyah ada sifat salbiyah yang nanti jumlahnya ada 5. Nah, sifat-sifat salbiyah itu apa saja? Sifat salbiyah itu sifat yang cara Jawane dedel melepaskan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 5 sifat salbiyah: qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Artinya sifat salbiyah, 1 qidam, Allah maha terdahulu. Artinya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Allah maha terdahulu. Maha terdahulunya Allah ini tanpa diawali dengan tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada. Melepaskan sifat tidak ada atau enggak. Jadi Allah harus selalu ada. Makanya Allah terdahulu. Allah bukan hal baru. Marongkan bakok. Bakok itu abadi. Allah abadi. Allah tidak akan rusak. Melepaskan sifat rusak dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor 3 mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Melepaskan sifat kesamaan dengan makhluk. Kalau makhluk punya mata, Allah dalam melihat tidak butuh mata. Allah dalam mendengarkan tidak butuh telinga. Allah kalau menolong tidak butuh tangan. Kalau manusia butuh ruang, Allah tidak butuh ruang. Pokoknya semuanya yang ada dalam makhluk, Allah tidak seperti itu. Gak usah membahayakan terus koyo opo mboten asal pertanyaan kayak gitu. Wis pokoknya Allah niku di luar kemampuan otak manusia. Nek dipikir-pikir terus meledos panas utake. Wis pokoknya kita orang Islam meyakini Allah Maha Satu, Allah Maha Terdahulu, Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Dan kita tidak diwajibkan untuk tahu secara detail terhadap Allah karena itu di luar kemampuan manusia. Pokoknya kita iman, kita percaya dengan adanya bukti-bukti yang nyata nih dari mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga membenarkan Al-Quran. Apa yang dalam Al-Quran berarti betul semua. Mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri, Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh ruang, tidak butuh waktu. Allah tidak akan pernah dimakan oleh waktu. Kalau kita mungkin lahir tahun sekian, tua tahun sekian akan mati. Allah tidak akan dimakan oleh usia. Karena zaman atau waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya waktu itu di bumi karena ada matahari siang dan malam. Di luar bumi, di luar galaksi udah nggak ada waktu lagi.
Di surga mboten enten. Awan bengi esuk sore mboten enten. Kalau ada 24 jam sehari semalam, ini hanya perkiraan. Kalau dihitung di dunia, sekian menit itu adalah 24 jam. Tapi siang malam tidak ada. Capek tidak ada. BAB tidak ada. Pipis tidak ada. Ini di surga. Terus marungatan yang nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Wahdaniyah. Allah Maha Satu. Maha Satu dari segala hal. Allah dari segi zatnya juga Maha Satu. Allah tidak tersusun sebagaimana manusia terdapat organ-organ kepala, kaki. Allah tidak. Allah juga tidak terdiri dari 3 unsur, juga tidak. Allah satu. Allah Maha Satu. Kalau ada 2 Tuhan, niscaya bumi akan hancur, alam semesta akan hancur. Tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Jadi itu 5 sifat salbiyah. Nah, mana bukti daripada sifat salbiyah tersebut? Kali nanti dibahas. Waya utawi sifat salbiyah al-qidam wayal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamu bi nafsin iltatqa mukhalifan lil ghairi wadaniyah fi dzati aw sifatil aliyah. Waya utawi sifat salbiyah al-qidam iku kita maha terdahulu, bidzati kelawan dzati. Allah maha terdahulu, tidak ada yang lebih dulu dari Allah. Semuanya belum ada, semuanya belum diciptakan Allah sendiri. Tidak ada yang menghalang-halangi Allah, tidak ada yang menutupi Allah. Makanya Allah disebut Al-Zahir. Allah sangat jelas. Karena semuanya belum ada yang diciptakan, belum ada yang menutupi Allah. Sebelum bumi, langit semuanya diciptakan. Siapa yang ada waktu itu? Siapa yang tampak? Allah. Hanya Allah saja. Ini Allah Al-Zahir. Allah Maha jelas. Waya al-qidam bidzati ing dalam dzati fa'lam mongko ngerti sapa sira. Wal baqa lan sifat baqa abadi. Allah tidak akan hancur. Terus yang nomor 3, qiyamuhu iku jumenenge Allah binafsi kelawan dzati Allah. Allah tidak butuh tempat, tidak bergantung kepada tempat, ruangan, waktu. Allah berdiri sendiri, mandiri. Nah, kalau sampean tahu ini, nilta mongko merkole sapa sira attuqa ing wedi ing Allah. Kalau sampean memahami sifat-sifat ini, maka rasa takwa sampean kepada Allah akan bertambah. Wah, Allah Maha segala-galanya, nyawa iki sangat kecil, tidak bisa apa-apa. Wis aku tak mendekat aja kepada Allah. Aku gak wani nantang Allah. Aku nak diperintah tak lakoni. Nek dilarang tak tinggal. Saya takut. Akhirnya timbul rasa takwa, taat kepada Allah, menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh. Mukhalifun lan kang nulayani lil ghairi marang liyane Allah. Allah berbeda dengan selain Allah. Dan selain Allah tidak menyawai Allah. Wahdaniyah lan kang siji sapa Allah. Allah tidak tersusun dari organ-organ dan Allah tidak dari 3 unsur. Allah Maha Satu. Fi dzati ing dalem dzati au sifati utawa pira-pira sifat Allah al-aliyyati kang maha luhur. Okay. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat salbiyah nih. Terus kemudian dari segi ilmu tauhid bahwa segala sesuatu itu tidak akan ada satupun yang terlepas dari kehendak Allah. Semuanya yang terjadi di bumi, semuanya di planet-planet, wonten angin mengembus atas izin Allah. Terus angin mengembus menerpa dedaunan, terus daunnya goyang berapa kali. Ini goyangnya berapa kali atas izin Allah. Terus digoyang ke berapa dia jatuh atas izin Allah. Jadi tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah SWT.
Sampean bisa kerja juga atas kehendak. Tapi mboten asalnya ngeten. Apa kabeh rezeki kabeh sing ngatur Allah, kok iso nyambut gawe kaya Allah ngekek mangan lak mangan-mangan dhewe. Nggih salah. Walaupun kita punya keyakinan kemantapan seperti itu, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha. Walaupun nanti hasilnya terserah Allah, baru kita pasrah. Jangan terus ndak pakai usaha moro-moro. Wah, niku salah ngempakno ilmu niku. Wonten sebagian teh nggak mau kerja. Aku bolak-balik nyambut gagal terus. Berarti Allah itu gak ngoleh aku nyambut gawe. Kok enak, boleh njaluk mangan koncone. Tetap berusaha. Karena itu yang diwajibkan oleh Allah dalam syariat seperti itu. Bahkan Rasulullah juga memberikan semangat kepada kita bahwasanya sebaik-baik pekerjaan rezeki adalah kasbur rajul biyadihi. Sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha karya tangan, hasil keringat sendiri. Jangan menjadi benalu bagi orang lain, menjadi beban bagi orang lain. Wal fi'lu utawi penggawean fit taksirin dalam ngelabit ini segala dampak-dampak yang bisa memberikan bekas ini semuanya atas kehendak Allah. Laisa iku ora ono apa at-taksir illa lil wahidi kejaba keduwe Allah kang maha siji. Angin den gawe dening zat kang siji, al-qahari kang merba meseso, artinya mau meksa. Qahrul meksa, al-qahar zat kang akeh meksa. Jadi Allah yang pun menggariskan tidak ada yang bisa lari. Nah, takdir mati umur 30 masih dokter sak donya ngelompok kepengin menyelamatkan gandoli nyawane mboten sakit. Nek soalnya udan lukur masuk dimpet nambah ilmu kimia nawa mboten sakit. Jalla kang maha agung sapa al-wahid wa alalan maha luhur sapa al-wahid. Niki sing cara berkeyakinan mantep koyo ngeten iso dadi jaduh. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan dampak kecuali atas kehendak Allah. Pada hakikatnya api tidak bisa membakar. Yang memberikan ketetapan api membakar adalah Allah. Loh kok bisa api tidak bisa membakar? Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Air bisa lunak, bisa keras atas kehendak Allah. Buktinya ketika dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, lautan terbelah seperti membentuk dinding. Airnya mboten nangkep. Ini terbukti air menjadi cair atau tidak atas kehendak Allah. Terus besi itu keras atau lunak atas kehendak Allah. Hukum kimianya itu yang membuat rumus Allah. Besi kamu harus keras, tapi kalau kena api suhu sekian kamu harus meleleh, kamu harus putus. Yang memberikan ketetapan ini siapa? Allah. Dan Allah bisa merubah hal itu. Buktinya Nabi Daud pasti di blek dados senjata, dados baju besi. Ini mukjizatnya Nabi Daud. Jadi Allah bisa menjadikan batu atau besi itu menjadi lunak atas kehendak Allah SWT. Nek sampean gak ada ilmu niki mantep, wonten watu sampean dudul ngeten iso bolong. Nek Allah berkehendak. Mantep kali Allah SWT. Nah, cara kita peneliti napa? Idil fatah hasba diqadi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantaqid. Allah alam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.